jumlah siswanya banyak tapi perguruan tingginya yang sedikit. Mimpi orang-orang kalau sebut luar negeri pengennya yang misalnya ada yang ada saljunya. Buat teman-teman yang mau daftar kuliah di Malaysia, sebetulnya udah nggak perlu pakai tes. Tuh. Bagaimana rapotnya kita siapin gitu kan. Nggak usah disebutin di sini. CMA itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cendekia Muda, bertemu kembali di sebuah program yang akan mengupas tuntas kegiatan-kegiatan yang ada di unit Sekolah Islam Cendekia Muda. Kabar Cendekia Muda. Selamat bertemu kembali di semester genap tahun ajaran 2022-2023. Kita sudah masuk kembali di tahun 2023. Insya Allah di tahun ini kita akan menyongsong semua untuk menjadi lebih baik lagi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Mereka berdua adalah, sudah senyum-senyum nih, luar biasa ya. Mereka berdua adalah dari CMI, Cendekia Muda Internasional, sebuah unit yang dibuat oleh Sekolah Islam Cendekia Muda yang tentunya untuk mengakselerasi, melebarkan dakwah Sekolah Islam Cendekia Muda untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Sahabat Cendekia Muda, fase berdagang adalah salah satu fase yang memang Rasulullah melewatinya untuk di fase persiapan sebelum mendapatkan risalah. Di mana pada fase berdagang ini, ketika Rasulullah masa remaja nih, Rasulullah mendapatkan pelajaran dari Allah untuk mendapatkan ilmu dari tempat-tempat yang tidak hanya di sekitaran kota Mekah. Nah, ini mungkin salah satu yang menginspirasi Sekolah Islam Cendekia Muda untuk mengembangkan sayap dakwahnya dan lahirlah CMI. Telah hadir kali ini Bang Haisam sebagai program manager dari CMI dan kemudian Kak Mifa sebagai education consultant di CMI. Nah, sekarang nih sahabat Cendekia Muda tentunya bertanya-tanya nih, CMI itu apa sih? Nah, mungkin Bang Haisam bisa menjelaskan nih kepada sahabat Cendekia Muda apa itu CMI. Iya, terima kasih sekali udah diperkenalkan di sini juga untuk ikut kabar Cendekia Muda ya. Iya, betul. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, saya Yahya di sini sebagai Yahya Haisam. Di sini biasa dipanggil Bang Haisam. Sebagai program manager di CMI. Nah, jadi nanti kalau ada program-program nih kita main ke Singapura, ke Malaysia, itu nanti koordinasi. Oh, dengan CMI ya? Ya. Masya Allah. Nah, jadi CMI itu apa sih sebetulnya? Sebelum kita jelasin tentang CMI, aku mau ngasih tahu dulu nih. Sebetulnya teman-teman di sini kan siswa-siswi SMA itu percaya kan semuanya di sini orang-orang yang terbaik gitu. Di sini nggak ada lah namanya, oh dia yang pinter, dia cuma yang dapat kampus-kampus terbaik itu hanya orang-orang tertinggi saja. Sebagian orang nggak dapat gitu. Nah, itu yang kita sebetulnya nggak setuju. Kalau kita ngeliat statistiknya, memang siswa-siswa SMA setiap tahunnya itu bisa 3,6 juta siswa yang lulus dari SMA 36 juta gitu ya. 3,6 juta SMA SMK, betul. Ya, di Indonesia. Di Indonesia. Nah, tapi dari data itu sebetulnya cuma 1,2-nya. 1,2 jutanya yang lanjut ke perguruan tinggi. Dari 3,6, 1,2 yang lanjut ke perguruan tinggi, baik negeri atau swasta gitu ya? Betul itu. Jadi dari 30 siswa itu barangkali cuma 10 orang yang daftar ke perguruan tinggi. Nah, itu yang 20 lagi berarti kayak gimana? Nah, itu teman-teman yang nggak dapat perguruan tinggi akhirnya ngambil lagi di tahun depannya dan akhirnya rebutan lagi. Nah, di sini di Indonesia ini karena kursi perguruan tinggi itu nggak banyak orang akhirnya berebutan antara ujian yang susah, dia itu harus mencapai nilai yang paling tinggi, bisa juga mereka rebutan dari biayanya. Siapa sih yang bisa bayar lebih banyak untuk kursinya? Nah, hal ini nih yang kejadian di Indonesia. Jadi sebetulnya para pemuda-pemuda ini
bukan dia tidak mau melanjutkan untuk ke Iya. perguruan tinggi yang lulus SMA atau SMK ya, Betul. tapi hanya saja tadi ya peluang mereka untuk mendapatkannya itu terbatas karena memang dari segi kursinya Betul. dan ketika kursinya ada biayanya tidak terjangkau. Betul. Begitu ya. Oh, jadi cuman Jadi- sepertiganya ini Iya, ya. jadi dari banyak siswa yang mau daftar ke perguruan tinggi itu hanya sebagiannya saja yang diterima. Nah, memang ada sebagian angkanya yang dari siswa itu sendiri emang nggak mau melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi ada juga yang mereka itu tertarik tapi nggak bisa. Nah, itu karena jumlah siswanya banyak tapi perguruan tingginya yang sedikit. Oke. Nah, dari situlah kita ngelihat gimana sih alternatifnya biar teman-teman ini siswa-siswi terbaik ini tuh bisa juga belajar di perguruan tinggi. Oh, Dari situ kita mulai ngelihat ke luar negeri. Nah, di sini CMI kita bangun kerjasama dengan Jepang, dengan Turki, dengan Malaysia untuk ngasih kesempatan buat mengemban perguruan tinggi. Nah, di situ kita mau kenalin nih. Jadi CMI ini adalah konsultan pendidikan yang membantu murid-murid siswa SMA dan juga siswi itu untuk daftar perguruan tinggi yang terbaik. Jadi jadi pada dasarnya dibangunnya CMI ini adalah untuk membantu ya para Iya. siswa-siswi yang mungkin dari segi atau mungkin bahasanya mereka sudah punya mimpi ya. Ya, Mereka sudah punya mimpi tapi karena memang mereka keterbatasan dari segi kursi ataupun biaya sehingga memang tidak bisa mendapatkan mimpinya. itu Begitu dia, ya. Itu dia. Semua siswa itu kan punya mimpi ya, punya bakat, punya minat. Tapi jangan sampai hanya karena permasalahan kursi yang nggak tersedia ini, teman-teman jadi nggak bisa buat dapat perguruan tinggi. Nah, di sini kita mau coba, sebetulnya ada loh, kalau teman-teman mau ngelihat keluar, di situ ada kursi-kursi yang sebetulnya teman-teman bisa dapat. Kalau teman-teman mau mencapainya. Nah, di situ kita bantu teman-teman untuk melihat sebetulnya banyak loh. Nanti juga kita ada program yang mana kita ngelihat gimana sih kesempatan buat mengemban pendidikan tinggi di luar negeri. Wah, ini menarik sekali ya. Karena mungkin bukan hanya mereka tidak mengubur mimpinya ya. Iya. Ketika mereka sudah mimpi di malam hari, tapi kenyataan bangun di siang hari, mimpinya dirubah tuh. Iya. Karena memang yang bisa dia raih adalah yang kursinya ada dan biayanya ada. Iya. Waduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong masalah kursi dan biaya, memang sebanyak itukah dari kursinya ataupun tadi emang terjangkau ya di luar negeri? Nah, iya. Jadi barangkali sebelumnya kan sempat ada juga podcast dengan Bapak Arham. Betul, Dr. Arham itu. Kita udah kenalin di situ bagaimana kalau pendidikan di sana itu terdekat, terjangkau dan terakui juga. Nah, di sini kita mau ngenalin lagi barangkali kenapa sih itu bisa Lebih tajam. Bisa lebih ya. tajam. Ketika di podcast sebelumnya nih sahabat Cendekia Muda mungkin bisa dilihat di video-video Cendekia Muda kita sudah mengenalkan pada saat itu memang Dr. Arham kebetulan saya juga ikut pada saat itu melakukan inisiasi ke Malaysia ya. Kita sudah bekerja sama alhamdulillah sudah waktu itu baru 16 univ Iya. yang kita sudah berhasilkan kerjasama. Nah sekarang katanya bertambah nih. Iya. Nah ya. Jadi mulai tahun ini itu CMI udah bangun kerjasama dengan 30 universitas. Masya Allah. Itu dalam satu negara saja. 30 universitas di Malaysia saja ya dan kita sedang berkembang untuk ke yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya. Mungkin kemarin sempat dibahas juga dengan Dr. Arham, tapi ini kita sudah hadir nih ya. Salah satu lulusan terbaik di universitas di Malaysia yang terkenal lah ya. Iya, betul. Dan yang terbaiknya itu orang Indonesia. Iya. Dan alumni Cendekia Muda dan murid saya dulu. Ada Kak Mifa. Ini untuk menambah informasi, Kak Mifa dengan Bang Haisam ini masih pengantin baru ini ya. Jadi mereka langsung melakukan dakwahnya berkeliling-keliling honeymoon sambil berkeliling-keliling membangun jaringan ya. Masya Allah luar biasa. Nah ini nih, ingin nanya nih ke Kak Mifa nih, kenapa sih yang kita kejar duluan ini Malaysia sampai alhamdulillah qadarullah dengan izinnya Allah biiznillah kita sudah bisa kerjasama dengan 30 univ dan bukan cuma univ-univ swasta loh persahabat Cendekia Muda, justru ini univ-univ negeri ya. Iya, bagaimana nih kami Pak? Ya baik, terima kasih Pak Yogi. Jadi saya ini kebetulan alumni dari International Islamic University of Malaysia. Nah, sebagai alumni dan sebagai educational consultant di CMI, saya ingin memaparkan kenapa sih harus Malaysia. Gitu. Padahal kan kalau kita sebut luar negeri banyak ya, apalagi mimpi orang-orang kalau sebut luar negeri pengennya yang misalnya ada yang ada saljunya atau yang
Tapi sekarang salju Yang udah ke terkenal. Bandung juga sih, di TSM ada. Nah, kenapa sih harus Malaysia? Pertama, itu Malaysia yang kita sudah tahu ya, Malaysia itu negara tetangga kita, di mana jaraknya itu dekat. Kalau dari Jakarta tuh cuma 2 jam. Lalu makanannya, mukanya, bahasanya itu tuh mirip, budayanya mirip gitu. Jadi bagi teman-teman atau orang tua yang memiliki kendala takut kuliah di luar negeri karena culture shock, karena takut nanti susah makan atau jauh jadi susah dijenguknya, jangan khawatir karena Malaysia ini dekat gitu ya. Jadi bisa meminimalisir kendala-kendala yang akan terjadi kalau kita study abroad. Kemudian Malaysia ini walaupun seperti yang kita tahu ya, bahasanya tuh bahasa Melayu yang di Upin Ipin, tapi kalau di universitas itu semuanya memakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi Upin Ipinnya bahasa Inggris gitu. Ya, jadi bahkan terasa pendidikan kelas dunianya gitu karena semuanya bukan cuma dalam kelas ketika mengajar dan belajar, tugas, presentasi, berorganisasi, bahkan kalau ikut volunteer dan sebagainya itu semuanya berbahasa Inggris gitu. Jadi otomatis bahasa Inggrisnya teman-teman akan terasah. Bukan hanya dari bahasa Inggris secara akademik gitu ya, misalnya menulis atau membaca, tapi juga dalam berorganisasi gitu. Dan mungkin itu akan sangat dibutuhkan untuk prospek kerja ke depannya. Kemudian Malaysia ini progresif dan modern. Mereka itu kebanyakan perguruan tingginya menyediakan kuota khusus untuk internasional agar tetap terasa. Oh, jadi memang mereka itu menyiapkan kuota khusus untuk internasional Betul, gitu. Jadi betul. peluang kita untuk ke sana itu sangat terbuka lebar ya. Ya, pertama selain peluangnya lebih besar, juga mereka itu memperlakukan peraturan seperti itu agar international exposure-nya tetap Oke. terasa. Iya, betul. Ya, minimal 10% ya katanya. 10%. Ya, minimal 10%, bahkan ada juga beberapa universitas yang lebih gitu. Ada yang sampai hampir setengahnya itu adalah Oh, gitu. murid-murid International student gitu ya. Oke. Lalu kemudian kalau saya nih personally sebagai alumni merasa aman dan nyaman gitu. Pertama, kenapa aman? Karena walaupun kita di luar negeri nih, tapi kebanyakan universitas di Malaysia itu dormnya atau asramanya itu ada dalam kampus, sehingga itu tuh aman ya, dan juga murah dan juga nyaman gitu, bukan kayak yang jelek atau apa. Fasilitasnya tuh sangat cukup. Di setiap asrama itu ada lapangannya sendiri, ada kantinnya sendiri, ada penjaganya. Bahkan untuk seperti universitas saya itu ada semacam pengajiannya sendiri atau tarawihnya sendiri di musola itu. Jadi terasa aman dan nyaman. Kemudian pembelajarannya juga untuk dosen-dosennya itu mereka tuh sangat humble dan mereka itu sangat membuka kalau misalnya mahasiswanya ingin berdiskusi, ingin langsung datang ke kantornya untuk bertanya kuis, bertanya tugas, mereka itu sangat open untuk itu. Jadi itu juga memudahkan proses pembelajaran gitu. Saya juga sebagai international student di sana tidak pernah dapat kayak rasis atau apapun gitu. Mereka juga baik studentnya ataupun dosennya, mereka sangat welcome dengan anak-anak internasional. Jadi kalau misalnya dulu ada isu Indonesia, Malaysia gimana, sebenarnya di sana biasa-biasa justru aja. Mereka sangat excited gitu. Apalagi kalau mendengar kita yang dari Bandung gitu ya, pasti mereka sangat excited dan pengen diajak main ke rumah kayaknya ya. Kalau pulang pengen ikut. Ya. Jadi bagi teman-teman nih nggak usah minder karena insya Allah ini juga kesempatan yang sangat baik gitu. Iya. Untuk kalian calon mahasiswa ataupun orang tua. Gini nih Kak Mifa nih, kan kita ngobrolin tadi ya dengan Bang Aisam juga bahwa salah satu obstacle ketika lulusan SMA atau SMK di kita ini ingin melanjutkan kuliah adalah tadi di masalah kursi, karena memang di Indonesia ini terbatas. Kemudian juga dari sistemnya seperti itu, sistem penerimaannya lah seperti itu. Nah, kalau di Malaysia sendiri nih sebetulnya apakah memang dari segi kursinya tersediakah, dan sistemnya yang paling penting untuk penerimaan mahasiswa baru di sana itu apakah tes seperti kita atau gimana ya? Nah, ini yang menarik sebetulnya. Jadi pendidikan di Malaysia itu
mereka bahkan punya kementerian khusus untuk menguruskan perguruan tinggi. Jadi kalau di sana itu ada Ministry of Education, tapi ada juga Ministry of Higher Education. Yang mana Jadi itu untuk menterinya perguruan tinggi. beda ya. Iya, jadi yang namanya perguruan tinggi itu benar-benar diurus sama pemerintahan. Ya di Indonesia juga ada, tapi saat ini masih Kemendikbudristek ya, masih digabung semuanya. Nah, terus gimana sih buat teman-teman yang mau daftar kuliah di Malaysia? Sebetulnya udah nggak perlu pakai tes, nggak ada lagi istilahnya SBMPTN atau tes skolastik. Jadi teman-teman kalau teman-teman itu sebetulnya cuma perlu 4 dokumen untuk daftar di perguruan tinggi di Malaysia. 4 itu apa aja? 1, ijazah. Ini untuk nunjukin kalau teman-teman udah lulus nih dari SMA-nya. Terus 1 lagi, rapor, nilai rapor. Semua dari semester 1 sampai semester 6 teman-teman kumpulin itu kasih transkrip nilainya. Itu nanti untuk jadi bagian seleksi lah. Teman-teman nilainya berapa sih dan bisa nggak diterima di sini. Teman-teman dapat nilai rata-rata 85 aja, udah bisa dapat yang terbaik di Malaysia. Negeri itu? Itu negeri. Jadi yang terbaik di Malaysia itu jauh mungkin 100 di tingkatan dunianya itu dibanding yang ada di Indonesia. Jadi memang UNIF-nya itu dari world ranking-nya itu memang yang bagus ya? Jadi ranking secara dunianya itu dia jauh 5 yang terbaik kalau dibandingin sama Indonesia. 5 yang terbaik Malaysia itu masih di atas 3 yang terbaik di Indonesia. Nah teman-teman bisa daftar ke semua kampus itu tanpa tes bahkan. Jadi teman-teman kirim nilai rapornya aja, udah nilai 85 udah bisa diterima di yang terbaik. Betul. Jadi mudah ya cara daftarnya. Karena kita tadi nggak rebutan kursi, jadi seleksinya juga mudah. Tadi 2 ya, ada ijazah, ada rapor, kemudian paspor. Teman-teman kalau mau keluar negeri pasti jelas butuh paspor ya. Terus 1 lagi itu adalah nilai IELTS-nya atau nilai bahasa Inggris. Bisa IELTS, bisa TOEFL, ada juga nanti ada tes MUET namanya itu dari Malaysianya. Berapa sih nilai Inggris untuk masuk ke kampus di Malaysia? Minimal itu 5. Kalau IELTS? Kalau IELTS. Jadi 5 itu teman-teman belajar aja ngikutin pelajaran di sekolah itu udah bisa dapat angka 5. Kalau teman-teman persiapan itu 6, 7, bahkan teman aja ada nih yang dia daftar les udah dapat angka 8. Jadi itu mah udah tinggal pilih. Jadi dikejar ya. Jadi syaratnya justru syarat yang bisa membangun dari si pelajar itu untuk menguatkan pelajaran di sana ya. Selain administrasi kayak paspor gitu kan ya. Rapot emang dia harus bagus dari SMA-nya ya. Betul. Kemudian juga ijazah nilainya asal ada ijazah aja begitu kan ya. Dan Inggris memang untuk kemampuan di sana. Betul. Begitu sahabat cendekia muda. Jadi di Univ Malaysia di sana ini tidak ada tes masuk ya? Biaya masuk awal yang kayak bangunan gitu ada beberapa? Itu juga. Jadi kalau di Indonesia itu kadang masih ada ya bentukan-bentukan, bayar uang kursi atau bayar uang pendaftaran yang mungkin sampai seharga SPP-nya 30, ratusan dan lain-lain. Kalau di Malaysia itu pendaftaran itu biaya hanya untuk berkasnya aja. Dan itu mungkin di kisaran, dan visa mungkin ya, visa awal visa pelajar visa awal nanti ke sana. Jadi secara harga dia nggak ada tuh istilahnya bayar yang uang muka tinggi-tinggi karena kita nggak ada seleksi berdasarkan biaya. Pokoknya siapa yang nilai rapornya bagus bisa daftar. Nah ini nih buat sahabat cendekia muda tentunya memang kita membuat ini semua menginisiasi sudah langsung berhubungan dengan pihak-pihak Kementerian Tinggi Malaysia, kan ya. Dan tentunya memang sepertinya nih, kalau ada yang berminat di antara sahabat cendekia muda, ini bukan cuma buat siswa SMA cendekia muda saja kan? Betul. Ya, tapi kalau yang SMA cendekia muda kan pasti ada treatment lebih ya. Betul. Bagaimana rapotnya kita siapin gitu kan ya. Nggak usah disebutin di sini ya. Tapi ini buat sahabat cendekia muda yang memang SMA-nya atau mungkin kemarin yang dari SD-nya, bahkan dari TK-nya, dari SMP-nya tapi belum ke SMA cendekia muda, ini masih bisa menghubungi kita ya. Atau caranya gimana sih sebetulnya Bang, kalau kita memang ada nih yang berminat nih, atau ada orang tua justru bahkan yang sudah kebayang berminat, apakah bisa langsung menghubungi, apakah sebagai education consultant nih Kak Mifa, bagaimana nih cara-caranya? Mungkin bisa dijelaskan? Jadi sebelumnya untuk teman-teman nih yang dari kelas 9 atau dari SMP, dari SMA kelas 10 juga udah tertarik buat kuliah di Malaysia, teman-teman berarti harus nyiapin apa sih? Tadi yang utamanya nilai rapor. Berarti kalau dari awal mau mengejar nilai sekian, berarti nilainya harus gimana sih selama nggak ujuk-ujuk kita nungguin tes terakhir aja gitu ya. Tapi dibangunnya memang dari itu ya. Dibangun dari awal. Seperti tujuan kurikulum Merdeka ya. Dibangun dari awal, ingin jurusan apa, nyambung banget. Lanjutkan. Betul. Jadi
Bahkan kalaupun teman-teman nggak bisa mencapai angka 85 ke atas, angka 70 pun masih dapat yang bagus-bagus di Oke. sana. Nah, Iya. selain itu bahasa Inggris, kalau teman udah niat untuk kuliah di Malaysia, bahasa Inggris harus disiapin juga. Kalau di Cendekia Muda kan kebetulan kita ada mata pelajarannya ya, langsung IELTS, ada IELTS. iya. Jadi emang kalau dari Cendekia Muda itu begitu lulus udah siap tuh untuk luar Insya negeri. Allah, iya. Nah, teman-teman kalau dari SMA lain barangkali bisa dipersiapkan juga bahasa Inggrisnya. Jadi nanti di sana udah tinggal berangkat lah. Udah Iya. nggak perlu lagi mikirin nanti tes SBMPTN gimana ya, udah Iya. langsung berangkat. Tapi kabarnya juga nih dari CMI juga kalau misalnya ada ingin berminat sekali nih ke Malaysia, cuman bahasa Inggris dia belum mencapai segitu, kita ada programnya juga untuk ngebantuin. Itu ya. dia. Bahkan teman-teman yang nggak bisa mempersiapkan bahasa Inggris, teman-teman bisa langsung berangkat ke Malaysia dan belajar bahasa Inggris di sana. Kita kebetulan ada partner, kebetulan nanti ada podcast juga bersama PLC. Jadi partner kita ada di Malaysia, mereka menyediakan jasa bahasa Inggris. Yang teman-teman bisa nginep di asramanya juga bagus, kantornya juga bagus. Ya nih, saya pernah datang ke sana, keren banget tuh asramanya. Ya, itu dia. Di situ teman-teman belajar bahasa Inggris, begitu lulus udah langsung bisa Iya, masuk ke karena perguruan yang saya waktu itu ngobrol juga dengan PLC ya, bahwa PLC ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Tinggi di Malaysia sana. Jadi kalau ada yang masih, misalnya IELTS-nya belum nyampe tuh targetnya tuh, Iya. kan intake pendaftarannya itu di bulan September misalnya. Dia baru belajar IELTS karena baru lulus tuh di Agustus misalnya dapat ijazah tuh ya. Iya. Dia bisa masuk ke univnya, tapi PLC ini memberikan jaminan ke Kementerian Tinggi bahwa setelah beres dia akan masuk. Iya. Dan PLC juga ketat ya. Betul. Kalau misalnya kita udah daftar ke PLC, tahu-tahu sering bolos, mereka juga nggak bisa ya. Betul. Jadi teman-teman bisa juga, kalau masih nggak kekejar bahasa Inggrisnya, teman-teman bisa lanjut belajar dulu. Lanjut kuliah ya. Dulu. Iya. Kemudian nanti bahasa Inggrisnya bisa dipastikan ketika akhir semesternya atau akhir tahunnya. Jadi sembari kuliah, tapi bisa juga mempersiapkan bahasa Inggris. Betul. Jadi seharusnya udah nggak ada lagi barrier bahasa Inggris itu. Iya. Jadi, dan ini juga mungkin Kak Mifa, kalau ada misalnya dari orang tua atau sahabat Cendekia Muda nih, yang orang tuanya, putranya masih dia galau gitu ya, bimbang dalam menentukan jurusannya, begitu ya, atau misalnya fakultasnya, ini bisa kita konsultasi atau bagaimana caranya nih kami? Ya, tentunya kami kan sudah bekerja sama langsung dengan 30 universitas, dan setiap universitas itu ada berbagai macam jurusannya, Betul. dan juga lokasinya itu berbagai macam. Nanti bisa dikonsultasikan sesuai dengan potensi dan preferensi teman-teman gitu. Misalnya sukanya yang di Kuala Lumpur karena ingin lebih urban, bisa di Kuala Lumpur juga sudah banyak sekali pilihannya. Atau bisa juga disesuaikan dengan jurusan-jurusan yang teman-teman ingin. Karena jurusannya juga berbagai macam ya, dan juga biasanya di Malaysia itu udah lebih spesifik gitu. Misalnya kalau biologi itu bukan cuma biologi aja, tapi ada mikrobiologi, ada genetik, itu tuh sudah lebih spesifik gitu. Dan untuk setiap programnya teman-teman bisa lihat bakal belajar apa sih di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat gitu. Jadi teman-teman bukan asal masuk gitu ya, tapi udah tahu apa sih yang akan dipelajari, nanti tuh mau jadi apa setelah belajar dari situ. Kemudian juga nanti bisa disesuaikan dengan misalnya dengan tuition fee-nya ya, atau uang kuliahnya gitu. Jadi biaya hidup juga gitu kan ya. Betul, fasilitasnya. Jadi kami ingin memberikan gambaran yang lebih jelas untuk teman-teman tuh lebih siap dan lebih mempunyai banyak alternatif lah. Wah, Masya Allah. Jadi ini sahabat Cendekia Muda nih, dapat kabar nih dari CMI, tadi obrolan kita di sebelumnya, bahwa untuk intake atau penerimaan di tahun 2023 ini, untuk konsultasi pendidikan kita free ya? Free. Betul. Jadi bisa langsung datang ke kantor CMI di mana Bang Haizam? Ada di Jalan Terusan Jakarta nomor 404, Kecamatan Antapani di Kota Bandung. Jadi itu di Ruko itu ya, Puridago ya? Jadi ada jajaran itu ruko-ruko, ada Puridago, di situ kita ada. Nanti teman-teman bisa lihat di situ ada logonya CMI. Iya, dan konsultasi langsung. Betul. Tapi kalaupun tidak datang ke kantor bisa juga sekolah hubungi kami datang Iya. ke sekolah juga bisa. Jadi nanti kita sertakan juga barangkali ya untuk di kontak. Betul. Untuk teman-teman yang di luar Bandung juga bisa banget, mungkin bisa lewat online dulu ya. Karena kita juga terbuka untuk konsultasi secara online. Iya, kita bahkan ke Makassar sempat juga. Jadi ada rombongan kita yang siswa-siswi SMA di Makassar yang juga
kita bantu untuk belajar di Malaysia. Oh begitu. Jadi memang selain program kita menyalurkan tadi ya, menyalurkan mahasiswa ke sana. Iya. Jadi ada program-program yang lain juga untuk itu ya. Iya. Apa aja tuh misalnya Bang? Ya, jadi selain dari belajar di Malaysia sendiri, study in Malaysia, kita juga sebetulnya ada program-program lainnya. 2 diantaranya itu ada 1 Singapore Race. Ini Iya. kita keliling Singapura. Bentukannya lomba buat anak-anak muda, terutama ini buat kelas SMP ya. Iya. Untuk ini. Jadi kita keliling mengenal wilayah Singapura, tapi juga nggak dengan bentukan tur seperti biasa. Mungkin nanti Kak Mifa bisa ceritakan lebih jauh untuk Singapura. Terus ada juga Univisit. Univisit ini mungkin mudahnya seperti study tour, tapi beda sama study tour di seperti Ke biasa. universitas-universitas. Kita mampirnya ke kampus-kampus yang ada di Malaysia. Kita berangkat dari Indonesia ke Malaysia, kita mampir mungkin bisa 10 kampus yang ada di sana. Iya. Dan nggak cuma keliling, nggak cuma lihat-lihat, tapi kita bisa langsung interaksi dengan pihak kampusnya. Bahkan teman-teman nanti kita itu mau mengundang kampus-kampus yang ada di Malaysia untuk datang ke satu tempat, ke kantor PLC. Di situ teman-teman bisa datang semacam edu fair-nya. Bisa konsultasi langsung soal jurusan, soal minat, soal bakat, soal biaya, dan hal-hal yang didapatkan di kampus. Bahkan kalau teman-teman tertarik untuk mau langsung daftar di sana, bisa teman-teman diterima langsung di sana, dapat offer letter langsung di saat itu juga. Offer letter, iya. Dan rencananya di akhir bulan ini mau ke sana ya? Iya. Ada berapa orang tuh, Bang? Di 31 Januari ini kita rencana mau bawa 20 orang siswa kita yang berangkat ke Malaysia. Nanti kita keliling ke kampus-kampusnya, lihat fasilitasnya, tapi kita juga ngelakuin konsultasi. Selain itu juga ya buat teman-teman sekalian liburan lah sedikit-sedikit di sana. Jadi nih sahabat cendekia muda, nanti di akhir bulan ini nih ada 20 orang nih yang akan datang Univisit ke Malaysia ya. Bukan cuma dari cendekia muda nih, tapi ada dari SMA yang juga. Dan alhamdulillah, biiznillah dengan izinnya Allah, kita membangun komunikasi dengan univ-univ tersebut dan ada satu kegiatan itu namanya kita sebut edu fair ya. Nanti univ-univnya itu datang. Jadi sebelumnya memang para peserta ini sudah ada keinginan ya. Saya pengen kesini kita lihat semuanya, kita hubungi kampusnya dan itu bisa datang. Dan pada saat edu fair itu, ketika konsultasi dia sudah bisa universitasnya sudah bisa nawarin offering letter ya. Jadi bisa diterima di situ. Betul ya Bang Aisam ya? Betul. Nah ini dengan CMI seperti itu ya. Jadi apakah masih bisa ada yang boleh ikut nih? Masih bisa. Sampai tanggal berapa nih ini ya? Ini kita tutup barangkali sampai 13 Januari. 13 Januari ya. Sebentar lagi nih buat teman-teman atau buat Bapak Ibu nih, buat putra-putrinya yang mau ikut berangkat juga ke Malaysia, bisa hubungi kami. Atau nanti mungkin di antara bulan-bulan lain kita bisa bikin juga ya. Kalaupun nggak dapat gelombang yang ini, kita juga akan bisa kirimkan lagi rombongan baru. Buat orang tua murid juga kalau mau ikut sebetulnya kita bisa nanti kita ikut. Jadi sekalian ikut turnya ya. Jadi nanti lebih kebayang nih kalau untuk orang tua barangkali bahasan soal biaya, soal keamanan muridnya nanti itu nanti bisa disampaikan. Masya Allah. Nah, baik untuk Singapore Race itu tuh sebenarnya program ya seperti kita tuh mengunjungi berbagai tempat di Singapura yang tujuannya juga untuk mengedukasi pesertanya tentunya. Nah, untuk Singapura ini nanti kita akan berkunjung ke berbagai tempat, mulai dari touristic site, museum, terus pakai public transportation-nya, terus kita juga akan dikasih challenge nih di setiap destinasinya gitu. Misalnya harus mewawancarai wisatawan lain atau mencari info tentang suatu gitu. Jadi bukan hanya jalan-jalan asik-asikan, tapi juga dari situ diharapkan bisa belajar banyak gitu. Dan juga bisa mengerti, bisa survive gitu kalau nanti harus pergi lagi ke luar negeri. Karena kan Singapura itu sudah cukup mencerminkan gimana sih di luar negeri itu public transportation-nya dan bagaimana sih cara kita berkomunikasi, nanya kalau kita ada butuh bantuan gitu. Iya. Nah, ini nih sahabat cendekia muda, ini kalau yang memang alumni Singapura nih boleh tulis di komen nih gimana nih pengalamannya dulu ya. Nah, intinya insyaallah dengan adanya CMI ini dakwah atau misi dari Sekolah Islam Cendekia Muda ini akan semakin melebarkan. Yang pada intinya sebetulnya kami ingin menciptakan tadi semua siswa, semua orang itu adalah manusia, itu adalah rahmatan lil alamin. Dan untuk mencapai kerahmatan lil alamin tersebut tentunya diperlukan bekal-bekal.
persiapan-persiapan. Dan salah satunya adalah dengan CMI ini bagaimana mulai tadi dari SMP bahkan ke SMA kita dikuatkan semuanya, impian-impiannya kita akan coba bantu untuk difasilitasi untuk agar bisa diraih, dan insya Allah kedepannya akan mengambil buah sebagai rahmatan lil alamin. Bagi sahabat cendekia muda yang memang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang CMI ini dan program-programnya, mungkin nanti bisa dilihat di deskripsi video ini. Di deskripsi video ini untuk bisa langsung menghubungi, tidak usah ragu-ragu, bisa langsung menghubungi dan melakukan konsultasi. Alhamdulillah, demikianlah pembicaraan yang menarik dengan CMI. Terima kasih Bang Haisam, terima kasih Kak Mifa. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga keselamatan, keberkahan, dan kebahagiaan selalu bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.